Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Idun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku semuanya, dalam video pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam belajar hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, silahkan siapkan semua buku-bukunya dan alat tulis di samping kalian dan catat hal-hal yang penting, dan kita simak video pembelajaran kali ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Merdeka, merdeka, merdeka. Anak-anak hebat, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Agar lebih memahami tentang proklamasi, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Begangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgadikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, setelah ini kita akan membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama adalah A, apa. Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana untuk menanyakan tempat. K, kapan untuk menanyakan waktu. Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. M, mengapa untuk menanyakan sebab. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah anak-anak, sekarang silakan kalian lengkapi peta pikiran tersebut dengan kalimat tanya sekaligus jawabannya berdasarkan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Anak-anak hebat, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Perbedaan pendapat menjelang proklamasi sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu menunjukkan bahwa negara Indonesia bebas dari penjajahan, memiliki martabat dan merupakan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa kerukunan dalam perbedaan memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima. Hal tersebut juga berlaku untuk tumbuhan loh. Tumbuhan juga perlu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Agar kalian lebih memahami tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan, kalian bisa melihat video Pemumba yang lain yang berjudul Adaptasi atau Penyesuaian Diri Tumbuhan. Pemumba sudah mencantumkan linknya di deskripsi ya. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai.
Hari ini kita belajar tentang proklamasi, makna proklamasi, dan tentang adaptasi tumbuhan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi dalam video belajar kali ini. Bagaimana? Mudah dan menarik, bukan? Iya, anak-anak bisa membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun LKS, dan Pak Idun sarankan untuk mencari referensi materi yang lain, bisa dari internet, dari YouTube maupun dari buku-buku yang anak-anak punya di rumah. Jangan lupa soal-soal yang ada di buku paket dan LKS anak-anak coba kerjakan. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kita bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.